wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Muhtar, pendamping sosial PKH Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan mensimulasikan video tentang penelantaran dan eksploitasi anak, langkah penutup. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, Iya Ya, Pak. Pak. semangat ya. Semangat. Harus semangat Bu. Iya, Tapi Pak. nampaknya saya perhatikan raut muka ibu-ibu semua ada penampakan atau raut muka yang menyesal ya. Iya, Karena Pak. mungkin dari awal pembahasan kita membahas tentang penelantaran dan eksploitasi anaknya. Ya, mungkin tadi dalam pembahasannya ada tindakan-tindakan yang ke belakang ya, perbuatan ibu-ibu. Ada yang termasuk kategori penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ya, kira-kira begitu Bu. Iya Pak. Ya, namun jangan khawatir ibu-ibu ya, ini merupakan pembelajaran. Ibu-ibu sudah mengetahui apa yang termasuk jenis-jenis atau tindakan-tindakan penelantaran terhadap anak atau eksploitasi ya. Karena sudah tahu ilmunya, kedepannya ibu-ibu semua jangan sampai terulang lagi ya ibu-ibu. Iya. Pak. Nah, ibu-ibu, saya nanti akan putarkan ya video atau berita ya, berita yang dulu sempat viral gitu ya di berita ini, bahwa ada nanti isinya ada tentang motivasi untuk ibu-ibu semua ya. Kita buka ya atau kita tonton beritanya. Pemirsa, keterbatasan ekonomi bukanlah satu hambatan untuk bisa berprestasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang pekerja ini memiliki wisudawan terbaik dengan IPK nyaris sempurna, yakni mencapai 3,96. Senyum bahagia terlepas dari wajah Raini. Raini resmi dinyatakan pendidikan sarjana. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya tertinggi 3,96, nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah jika melihat kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Budiono, hanya seorang tukang beca di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Walaupun harus berjasa benar sebagai penjaga lahan di sebuah SMK untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan ini berbuah manis bagi pasangan Budiono dan Sujama. Bersyukur Raini bukanlah anak dari pabrik. Dara berusia 21 tahun ini tidak pernah malu mengakui bahwa orang tuanya, seorang tukang beca, berhasil belajar menjadi seorang sarjana. Keterbatasan ekonomi bukan merupakan kendala, tapi justru itu yang membuat kita untuk semakin lebih bersemangat bahwa membuktikan bahwa kita bisa seperti yang lainnya. Raini pun sangat bangga pada orang tuanya. Seorang tukang beca yang ingin berjuang demi masa depan puluhan hati mereka. Raini selalu memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi dan punya dedikasi. Dari Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, Kristani dan Diri Raini melaporkan. Nah, ibu-ibu sudah ditonton ya beritanya? Sudah. Nah, saya minta salah seorang dari ibu-ibu untuk menjelaskan apa poin atau pelajaran yang didapat dari informasi berita tersebut, Bu. Ya, Ibu Siapa? Erna, mangga. Dari film tadi
misalnya banyak ternyata kekurangan ekonomi itu meskipun tegaduh artos itunya tidak menjadikan hambatan kamu meraih prestasi murangkali gitu Pak. Janten abi sumanget Pak nyakolakeun murangkali Pak meskipunnya pas-pasan oge itu. Ya, terima kasih Bu Erna atas pendapatnya ya. Jadi betul ibu-ibu ya. Jadi keterbatasan ekonomi itu bukan penghalang ya untuk meraih cita-cita atau untuk meraih pendidikan yang tinggi ya. Karena kalau ibu-ibu semua punya keinginan, punya tekad yang kuat untuk menciptakan atau mendorong anak-anaknya menjadi anak yang berpendidikan tinggi, ibu bisa gitu ya. Kalau bersungguh-sungguh, pepatah Arab mengatakan bahwa manja dawajada. Kalau ibu-ibu bersungguh-sungguh gitu, untuk ingin menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan gelar atau pendidikan yang tinggi, insya Allah pasti akan terwujud gitu ya. Ibu-ibu mencari ilmu atau memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak itu merupakan hak yang harus diberikan kepada anaknya. Jangan sampai anak tidak mendapatkan hak-hak tersebut ya. Jadi sekolahkanlah anak setinggi mungkin ya. Ibu-ibu masih punya mimpi? Masih paseun. Mimpi naon wae Bu tanya. Mimpi ngompol sih. Sesuaikan saran dari tontonan nanya mimpi yang setinggi-tingginya, mimpi apa Bu Erna? Hoyong murangkali teh sukses itu Pak henteu sapertos abdi ngaramet wae gitu tah Pak. Nah, betul gitu. Jadi kurang tehnya kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi khususnya pada anak gitu ya, pada anak, karena anak adalah jembatan untuk nantinya mengangkat harkat derajat ibu-ibu semua ya. Iya. Karena dengan ilmu gitu ya, insya Allah derajat itu akan ditinggikan. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa bunyinya dalam surat, ada yang tahu Bu? Nah, seperti itu ya. Jadi yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajatnya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman ya, di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ku jalan nyiar ilmu atau ikhtiar melaksanakan atau menempuh pendidikan gitu ya, Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang mencari ilmu gitu ya. Jadi dengan dasar tadi motivasinya bahwa tukang beca pun mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana ya. Ibu-ibu jangan minder ya, meskipun tukang ngaramet misalkannya atau jualan bala-bala, jangan berputus asa. Kalau ibu-ibu sungguh-sungguh gitu, menjalankan atau memotivasi anaknya supaya terus belajar mencapai cita-citanya, insya Allah Allah pasti akan mengabulkannya. Nah ibu-ibu, dalam penghujung sesi ini pada pertemuan P2K2 ini, saya akan mengulas dari awal sampai akhir tentang pokok bahasannya ya. Kita lihat ke Plikca atau di buku pintar ibu masing-masing di halaman 51 ibu-ibu ya. Halaman 51 atau kalau jelas bacaannya ke Plikat ini, ibu-ibu bisa membacakannya, bantu saya untuk membacakan ya pesan-pesan kuncinya. Untuk Ibu Dede bisa bacakan poin satunya. Pesan Ya, pesan kunci yang satu, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Betul, terima kasih Bu Dede atas pembacaannya. Jadi betul bahwa kalau hak-hak anak tidak dipenuhi, tadinya dicontohkan bahwa anak tidak, misalkan waktunya sekolah, usia sekolah tapi tidak disekolahkan, maka itu merupakan bentuk penelantaran terhadap anak gitu ya. Jadi hak-hak tersebut harus ditunaikan oleh orang tuanya. Oke, untuk poin kedua bisa bantu saya Ibu Agus. Ya Pak, Ya. sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap apa itu Pak ya? Penelantaran. Penelantaran Pak. Ya.
tua gitu. Jadi untuk mencegah penelantaran itu adalah orang-orang terdekat, termasuk kita orang tua ya. Jadi ketika anak misalkan rentan tadi tehnya tidak mendapatkan pendidikan, maka ya orang tua harus bisa atau harus bisa memenuhi hak-hak terhadap anak ya. Jadi harus bisa mencegah, yaitu orang-orang terdekat yang bisa melaksanakannya gitu ya. Untuk poin ketiga, Ibu Erna bisa saya minta tolong. Ya Pak, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Ya, terima kasih Bu Erna. Jadi betul ya, bahwa segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi. Jadi ketika anak misalkan dalam usia wajib sekolah, sedangkan dalam kegiatan itu anak malah disuruh untuk mencari nafkah gitu, membantu orang tua gitu ya, sehingga mengganggu gitu, hak untuk belajarnya, maka itu merupakan bentuk eksploitasi anak ya. Terus yang terakhir minta tolong Ibu Robi. Ya, orang tua wajib orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Ya betul. Jadi ya orang tua sebagai orang yang terdekat harus atau wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Jadi tadi hanya bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar dijaga karena nanti kelak akan ditanya pertanggungjawabannya ya gitu. Jadi orang tua sebagai orang terdekat terhadap anak harus wajib bisa mencegah tindakan-tindakan eksploitasi terhadap anak ya. Itu mungkin ya ibu-ibu, mohon dicatat kata kunci tersebut, bahwa dalam hari ini dalam pertemuan P2K2 ini kuncinya ya, bahwa kita sudah mempelajari tentang penelantaran anak dan eksploitasi anak. Jadi harus benar-benar dipenuhi segala bentuk atau hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Terima kasih ibu-ibu ya atas jawabannya, atas bantuannya membacakan kata kunci dalam pokok bahasan hari ini. Demikian video yang saya dapat simulasikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perucapan yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih.